Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Saling Silang Jak TV. Saya ke Bang Refli. Bang Refli, kalau seandainya kemudian Presiden untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dengan Undang-Undang MD3 ini memilih untuk tidak menandatangani, apa dampaknya dari undang-undang ini? Kalau memang kemudian 30 hari kan otomatis berlaku. Ya, kebetulan saya ikut menyaksikan proses perubahan konstitusi pasal 22 itu, ya, pasal 20 itu ya, 20 yang mengatakan bahwa kalau kemudian tidak ditandatangani, maka kemudian 30 hari berlaku. Karena pada waktu itu begini, dibalik bahwa mereka DPR dan pemerintah membahas bersama. Sebenarnya kan kekuasaan legislatif dikasih kepada DPR. Cuma pada waktu itu DPR tidak percaya diri. Karena undang-undang itu mayoritas berasal dari pemerintah, RUU-nya. Sehingga kalau dikasih beban kepada DPR sendiri, justru DPR nggak berani. Nah, karena itu pada waktu itu akhirnya pemerintah tetap menjadi co-legislator, tetap mentandem rancangannya dari pemerintah. Malah rancangan lebih banyak dari pemerintah, tapi pembahasan bersama dan juga fasilitas. Kan kalau membahas dengan pemerintah kan fasilitasnya lebih besar. Nah, karena itulah ada pos anggaran sendiri. Iya, karena itulah kemudian akhirnya kalau kita sudah setujui bersama, nanti gimana Presiden tidak mau tanda tangan? Karena apakah kemudian ini diveto? Nah, akhirnya muncullah ayat yang 30 hari tidak ditandatangani berlaku dengan sendirinya, gitu. Artinya memang diberikan peluang Presiden untuk mengatakan sebaliknya, karena secara faktual kan Presiden kan tidak ikut sehari-hari. Bagaimana kalau dia ditelikung oleh misalnya menterinya yang lebih setia kepada partainya daripada kepada dirinya, ya kan? Contoh misalnya Gamawan Fauzi. Pak Refli ini mau ngasih tahu antara Pak Jokowi dengan PDIP ada masalah. Contoh yang dulu juga, misalnya Gamawan Fauzi, ya kan? Gamawan Fauzi pada waktu jadi Mendagri, dia setuju pemilihan tidak langsung, pemilihan pilkada. Bahkan bikin disertasi dia. Sehingga dia punya konflik of interest sebenarnya, personal interest untuk mengatakan bahwa pemilihan melalui DPRD lebih baik. Ketika di paripurna dia setuju, menyatakan persetujuannya. SBY sedang di luar negeri. Begitu reaksi publik luar biasa, SBY ambil alih, keluar Perpu. Pada waktu itu Perpu bukan tidak mau tanda tangan. Karena sudah akhir masa jabatan pemerintahan, maka Perpu dan kemudian Perpu itu kan di take over pada masa pemerintahan Jokowi akhirnya. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa hak untuk tidak setuju itu bisa saja secara politik dimungkinkan dan memang disediakan roomnya oleh konstitusi. Nah, sekarang pilihannya bagi Pak Jokowi menurut saya adalah tadi, apakah pilihan saya tidak tanda tangani, tunggu 11 hari judicial review, tapi lebih mudah proses judicial review-nya di sini karena nanti itu ada bukti bahwa presiden saja tidak tanda tangan, sehingga kalau dia defense kan bisa, pemohon bisa mengatakan, ya kan? Tapi judicial review kan keputusannya dari hakim kan, ada bisa. Tapi kan paling tidak kan lawannya kan sudah berpihak ke pemohon dong, kan? Nah, tapi kalau dia tanda tangan kemudian ya jangan-jangan nanti Kementerian Hukum dan HAM merasa perlu defense. Kenapa? Ini presiden setuju kok. Buktinya presiden tanda tangan, padahal yang berkepentingan Kementerian Hukum dan HAM-nya, yang barangkali Pak Yasona dalam hal ini mungkin ada split ya karakter dalam posisi ini antara kepentingan PDIP dengan kepentingan presiden, karena ini kan materi yang terkait dengan kepentingan DPR sesungguhnya. Gitu. Adakah sejarah sebelumnya di Indonesia beberapa undang-undang yang tidak ditandatangani presiden? 5 yang saya catat. Zaman itu ya. Zaman Ibu Megawati itu ada 5, tapi yang saya ingat betul itu 2. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu tidak ditandatangani Ibu Mega. Saya tidak tahu alasan Bu Mega, tapi memang ada persaingan antar kementerian karena mengubah proses pengundangan dari Setnek kepada Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu. Nah, sehingga kan kita tahu tuh tanda tangan presiden itu kan dari Setnek tuh. Mungkin nggak disodorkan kepada menterinya, ya kan? Sebagai bentuk protes kan, karena kehilangan kewenangan untuk mengundangkan, karena itu anggarannya besar pengundangan itu. Lalu kemudian zona ekonomi Batam, free trade zone, ya. Jadi zona perdagangan bebas Batam misalnya. Ini akhirnya yang jadi umpan presiden pada saat detik-detik begitu. Itu juga pada waktu itu bahkan Menteri Yusril kalau tidak salah menyatakan keberatan waktu di paripurna. Tapi DPR ngotot, tetap aja diketok palu persetujuan, padahal secara ketatanegaraan, secara konstitusi, kalau pemerintah bilang tidak setuju, maka itu tidak sah menjadi undang-undang, tapi main ketok saja.
Karena pada waktu itu 30 Desember, sehari sebelum pelantikan DPR yang baru. Jadi kejar tayang betul ya kan? Apa dampak ke depan? Mungkin apakah aturan pelaksananya tidak turun dan lain sebagainya apabila ketika sebuah undang-undang berlaku tanpa ditandatangani? Ya sebenarnya nggak ada masalah karena Undang-Undang Dasar mengatakan dia berlaku menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Karena kan untuk sebuah undang-undang itu berlaku daya berlakunya came into force, maka kemudian harus diundangkan. Nah, pengundangan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Oke, mungkinkah dari sisi pemerintah kadang kan ada aturan-aturan turunannya, mungkin enggan membuat aturan turunannya atau seperti apa? Ya, tapi dalam konteks ini kan nggak perlu aturan turunan. Kalau ini agak menarik contohnya, karena kalau lihat dari perbedaan kepentingan antara presiden dengan Menteri Hukum dan HAM, ketika misalkan satu proses pembuatan undang-undang itu kemudian berujung pada tanda tangan seorang presiden, presiden bisa saja tidak menandatangani karena punya perbedaan pendapat dengan menterinya, yang tadi disampaikan Pak Refli tadi, bahwa memang itu mungkin. Nah, tetapi ini menjadi masalah ketika menterinya dengan presidennya berasal dari satu partai. Kemungkinan perbedaan penafsiran itu atau perbedaan kepentingan itu menurut hemat kami yang ada di luar ya agak lucu. Nah, kemungkinannya bukannya Pak Jokowi presiden dari PKB kan? Iya. Kemungkinannya tadi ada split kepentingan di internal partai. Tapi ya menurut kami ya aneh lah kalau sampai kemudian presiden tidak sejalan dengan menterinya yang notabene satu partai. Baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Cucun, terima kasih Bang Refli waktunya bergabung bersama kami. Kita tinggal tunggu beberapa hari lagi apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait dengan revisi Undang-Undang MD3 ini. Kalaupun nanti sudah resmi diundangkan dan berlaku, kita lihat bagaimana nanti proses judicial review yang tampaknya sudah akan dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan beberapa pasal yang dianggap menciderai demokrasi. Tetap bersama kami saudara di JAK TV, saya Ratna Dumila, selamat malam, sampai jumpa.